Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biz Talk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan, khusus bagi Anda, UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Hari ini kita akan bicara, pendengar, mengenai apa yang kita sebut dengan brand. Kekuatan brand adalah membedakan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Namun demikian kita sadari bahwa UMKM di Indonesia masih banyak yang belum melihat brand ini sebagai suatu aset yang penting. Untuk itu, bersama kita sudah hadir Ibu Mira Nurmutia. Beliau adalah konsultan manajemen dan branding, pemasaran dan branding dari PPM Manajemen. Hari ini kita akan bahas tuntas bersama pakarnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Ibu Mira. Halo Pak Wahyu, terima kasih banyak, baik Pak. Aduh, ini. Bu Mira, tadi kita sudah bincang banyak nih. Kita cerita mengenai brand, itu banyak UMKM yang belum sadar benar mengenai urgensi ya brand itu buat pengembangan bisnisnya. Nah, menurut Bu Mira, seberapa penting sih Bu Mira brand itu bagi UMKM itu? Oke, kalau kita lihat kan skala UMKM mungkin masih dikatakan mikro ya Pak. Tapi bukan berarti akhirnya tidak bisa memiliki. Kalau menurut saya tuh brand itu sebenarnya mimpi mereka seharusnya ya. Dan saya percaya banget bahwa setiap bisnis itu have a story. Nah, kalau story-nya ada di sana dan memang ada unikan ya dari produk yang sudah dia buat, pastinya dong kan ya, orang pebisnis pasti kan ada yang ingin disampaikan kepada konsumennya. Nah, jika memang ternyata walaupun memang skala mikro ini ternyata sudah bisa bermimpi lebih tinggi lagi dan memupuknya mulai dari memiliki nama aja gitu ya, itu pasti sebenarnya sebagai salah satu kendaraan mereka untuk melesat sebenarnya tuh itu. Jadi memang sih benar Pak, banyak banget orang yang UMKM yang sebenarnya belum berpikir banyak mengenai itu. Padahal kalau udah punya kendaraannya, cepet dong sebenarnya untuk mendapatkan yang diharapkan. Iya. Kadang-kadang yang namanya bisnis itu mikirnya bahwa bikin produk bagus ada udah cukup gitu ya. Betul. Ya kadang-kadang orang goreng kacang atau misalkan gorengannya enak banget nih gorengan kacangnya. Betul. Tapi pada waktu dia mau jalanin, ya kacangnya jadi kacang curah gitu ya. Betul. Nah, terus gini aja udah bagus kok jualannya iya, gitu. cukup kok sebenarnya kan gitu ya. Memang mindsetnya masih di sana sih. Cuman beberapa tahun belakangan ini saya lihat sudah mulai banyak kok yang memang membuat dari mulai kayak ya misalnya Pak Wahyu mau bikin bubur kan bisa bubur Pak Wahyu gitu kan ya. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu juga sebenarnya sudah bisa. Tapi setelah itu kan what next kan Pak, udah kasih nama, ya jangan-jangan buburnya sama yang lain kan gitu. Mungkin nanti buburnya dia toppingnya beda atau nanti dia tambahin sekedar sambalnya beda aja, itu sudah membedakan dia dengan produk yang lain. Cuman untuk memudahkan para konsumen untuk mengingat, akhirnya kenapa kita membutuhkan merek tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat prakteknya ya, bahwa sebenarnya brand itu nggak usah dibangun juga akan terbentuk sendiri. Misalkan kayak tadi bubur Pak Wahyu misalkan gitu. Karena saking enaknya nanti orang-orang akan ngomongin gitu, sebenarnya udah ada gitu ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya kayak sop kaki kambing Pak Dudung misalnya gitu, sop sapi Pak Dudung yang fenomenal itu kan kedengeran sampai semua. Tapi hanya only Pak Dudungnya saja gitu. Tapi maksudnya pastinya nanti akan ada kesempatan untuk berkembang. Ketika Pak Dudung ini sudah kuat, Pak Dudung akan membuat beberapa tempat lagi dan itu sangat sangat mudah untuk dikenal. Oh iya, Pak Dudung itu sop yang kakinya yang enak kan gitu. Jadi inilah yang sebenarnya perlu difikirkan baik-baik ya. Maksudnya ayo UMKM kita bermimpi untuk jadi lebih besar tuh nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Menarik ya. Jadi satu itu tadi, jadi bisa tumbuhnya organik, bisa terjadi karena masyarakat gitu, bisa kita yang create, rancang gitu ya. Karena saya ingat dulu tuh Bu Mira di Jalan Blora, ingat ya? Jalan Blora. Itu ada kumis. Apa tuh? Sate ya? Sate Pak Kumis. Semua dari ujung ke ujung ada kumis, mungkin ada 10 warung isinya Pak Kumis semua. Iya, betul. Jadi ketika orang datang yang kumis yang mana ini gitu kan. Iya betul. Itu betul. Itu bisa terjadi gitu karena tidak dikelola. Betul. Bahkan maksudnya mereka sekedar menambahkan misalnya asli atau since dari tahun berapa itu sudah membedakan. Tapi
saat ini sepertinya butuh identity yang lebih jauh lagi Pak, identitas seperti warna yang gampang misalnya kalau emang Pak kumis mungkin kalau kita lihat tuh yang geprek-geprek ya Pak, itu kan juga semuanya juga ayam geprek, tapi kan ayamnya beda tuh gambarnya. Walaupun emang bermain misal di warna mereka merah sama kuning, tapi at least sudah mulai kalau menurut saya UMKM sekarang sudah mulai cerdas, sudah mulai mengambil beberapa item yang sebenarnya unik dari mereka gitu. Jadi memang tetap harus ada muncul gitu, walaupun memang tadi Pak Kumis mungkin kumisnya ke atas atau mungkin kumisnya ke bawah, ya itulah sebenarnya pembedanya dia dibandingkan dengan yang lain itu jadinya. Jadi kan konsumen lebih cepat memilih ya. Oh yang ini yang udah lama dari dulu nih yang ini gitu yang asli. Itu sih Pak. Oke. Nah jadi tadi sampaikan Bu Mira berarti satu brand itu sebagai aset yang penting gitu ya dan harus dibangun gitu ya. Nah ada success story nggak Bu Mira terkait dengan brand ini? Saya kalau untuk Indonesia sendiri, mungkin Bapak tahu Brodo Shoes? Brodo, pernah dengar sih ya. Brodo di Bandung tuh. Sepatu ya? Sepatu, dan maksudnya di tengah sepatu-sepatu sekarang yang ibaratnya ya Skechers segala macam ya, maksudnya Nike dan lain-lain gitu, Converse dan segala macamnya, tapi ternyata tuh anak muda tuh malah milih Brodo karena memang dia punya story yang luar biasa dan bisa mengemasnya dengan baik dan juga dia memanfaatkan perencanaan pemasaran yang juga baik ya kalau buat saya. Nah ada satu lagi, ini teman saya yang punya nih Pak, mungkin nanti bisa diundang juga ke sini. Dia punya Fatih Indonesia, Bapak tahu? Fatih Indonesia. Fatih. Dia punya mimpinya dia itu adalah gimana caranya orang kalau ke masjid ini cowok-cowok tetap ganteng. Biasanya kan orang itu kalau ke masjid, wah remaja masjid nih pasti orangnya gitu kan, kaos gitu kan. Nah dia cita-citanya cuma itu aja. Terus dia orang asli Garut. Di sana dia melihat bahwa ada batik cap ya Pak, batik cap Garut. Terus masa sih kita nggak bisa bikin sesuatu dari sana? Nah dari story itu dia kembangkan. Bapak tahu nggak sekarang tuh sampai Elon Musk aja nyebut nama Fatih Indonesia. Oh really? Really Bapak cek coba Instagramnya Fatih Indonesia yang punya namanya Mas Fahmi, teman saya. Dan itu kalau menurut saya dia sudah mengemas itu dengan baik sih. Dan maksudnya UMKM ini yang perlu belajar yang kedua ya Pak, selain mengetahui bahwa merek itu jadi penting agar konsumen itu memilih, tapi yang kedua adalah bagaimana akhirnya mereka menyampaikan produknya itu secara konsisten. Kalau ibaratnya kalau kita misal makan bakso tiba-tiba udah yang masak beda kan rasanya tuh udah mulai beda tuh Pak. Nah ini si Fatih Indonesia itu tuh berupaya dari awal sampai akhir dia mengusung bahwa ada nilai Indonesianya, dia kokoh Pak. Dan masuk ke level yang high end gitu, maksudnya udah bukan lagi yang biasa-biasa aja gitu. Dan itu tuh benar-benar di keep up terus sampai sekarang. Dan sampai sekarang akhirnya saya juga kaget kemarin pas Elon Musk datang, terus ternyata di videonya saya bilang ditanya salah satu fashion apa di Indonesia yang kamu ketahui yang menurut kamu bagus, Fatih Indonesia. Kan itu luar biasa. Dan yang dia usung kan Indonesia banget tuh, batik Garut ya gitu. Itu sih yang menurut saya salah satu contoh yang bagus. Ya, jadi memang betul. Jadi kalau kita lihat konsepnya berarti dengan adanya brand itu akan mengakselerasi proses bisnis betul. Pengembangan bisnis kita itu bisa diakselerasi. Betul. Karena dua ya tadi ya. Yang satu itu keluar, melihat ke pasarnya akan bisa membedakan, percaya di dalam belief, dan kita bisa cas harga lebih baik lebih tinggi, dengan adanya brand itu ya. Terus yang ke dalam itu menjamin konsistensi. Karena semua orang di perusahaan itu jadi tahu kita tuh ini loh yang kita usung, kita beda usung bedanya itu ya. Nah dengan demikian brand kita itu akan bisa lebih didorong lebih cepat gitu ya. Oke. Nah kalau dilihat tadi syarat-syarat brand tadi apa kalau gitu Bu Mira? Satu harus konsisten tadi ya. Konsisten. Terus apa lagi yang harus dibangun brand seperti apa? Sebenarnya yang awal itu Pak kita harus mengenali dulu bisnis kita yang kita bawa ini bisnis apa. Produk yang kita produk yang kita akan berikan kepada konsumen itu tuh sebenarnya uniqueness-nya di mana? Siapa marketnya kita? Bahkan kan kita bisa memilih kita mau masuk low end, high end, middle misalnya. Nah itu dengan beberapa persepsi juga yang pasti berbeda dong, preference juga yang berbeda. Nah setelah mereka tahu kan gitu kan, setelah mereka tahu, mereka bangun. Kalau brand memang identiknya dengan
sebenarnya bukan ini sih, ini sebenarnya ada yang bilang katanya ini mitos ya Pak ya, cuman maksudnya brand itu identik dengan identitas, ya kan? Berarti ada logonya, ada warnanya, ada shape-nya, ada bentuknya, mau bulat mau kotak gitu kan, warna merah atau kuning atau apa gitu, dan itu semuanya memiliki filosofi yang bisa membangun sebuah produk tadi kan gitu kan ya Pak. Nah setelah itu sudah dikemas dengan baik, konsistensinya dijaga, jangan lupa implementasi pemasarannya ya Pak, maksudku. Maksudnya sekarang kan dengan adanya sosial media sudah luar biasa mudahnya untuk dapat exposure yang besar, gitu. Jadi saya rasa sih itu ya Pak yang perlu kenali dulu sebenarnya produknya ini kita mau gimana, mau kemana gitu kan ya, uniqueness-nya apa, sehingga konsumen juga bisa bisa melihat sebuah pembedanya dibandingkan dengan yang lain, gitu sih Pak. Gitu ya, jadi kalau produk itu barangnya, terus kemudian brand itu berarti nama yang kita tempelkan di barang melekat, tersebut, betul. supaya kita bisa membuat nama itu, ini dua-duanya bersinergi jadi ya, betul, Pak, karena betul. satu nama bisa punya banyak produk, betul, ya kan ya, betul, kayak misalkan kalau kita lihat Yamaha, itu ada alat musik Yamaha, terus ada apa lagi tuh, motor Yamaha, terus ada kapal juga Yamaha, betul. Jadi betul. banyak, tapi satu brand banyak produk. Jadi kalau misalkan di UMKM kita, misalkan kita bikin Warjo, misalkan gitu. Warjo ada warungnya, ada yang di plastikin gitu, snack-snack yang diplastikin, bisa juga nanti bikin bumbu-bumbu. Ada yang langsung, ada yang bumbu, misalnya sambal, misalnya gitu kan Pak. Ya, nanti Burudi itu wah, Pak. benar. Burudi itu juga bagus ya. Iya, bagus jadi dia sekarang berkembang. Jadi Burudi namanya, kemudian di dalamnya itu ada oleh-oleh, ada sambal segala macam. Ada nasi bakar sekarang coba. Oh ya, nasi bakar Burudi juga. Jadi memang tergantung kitanya mau gimana. Cuman maksudnya kalau seandainya memang sudah kuat sekali kan asosiasinya sebuah produk terhadap merek para UMKM ini, itu akan sangat mudah sekali untuk ngejejelin yang baru gitu. Iya. Jadi dengan UMKM ini teman-teman di pengusaha yang nanti punya nama bagus, itu punya kesempatan untuk melebarkan produknya ke yang lain, Betul. Ya misalkan dengan ada kesempatan lah. Ada kesempatan, betul. Karena bisa jadi maksudnya kalau melebarkan terlalu jauh ya Pak, maksudnya itu kadang-kadang nanti susah asosiasinya dengan produk yang baru. Misalnya tiba-tiba Bapak bikin bubur, terus besoknya Bapak tiba-tiba bikin garment atau baju misalnya jualan, tapi dengan nama yang sama itu udah sulit. Tapi minimal untuk mengembangkan itu juga nanti akan ada pasti. Makanya tadi saya bilang brand itu ya jadikan itu jadi kendaraan untuk melesat sebenarnya. Oke. Nah ini para pendengar sekalian yang masih belum punya nama, ini perlu dipikirkan ya. Maksudnya kalau kita sudah punya produk saja dijual, terus kemudian orang-orang ngasih feedback bagus terhadap produk, nggak cukup ya sebenarnya. Untuk menjamin kelangsungan bisnis di masa depan, mengakselerasi pengembangan usaha, kita perlu punya nama ya. Nah nama itu nanti akan jadi aset kita ya, yang kita bangun. Dan jangan lupa nama itu boleh unik, tapi tolong gampang untuk disebut. Iya. Gampang untuk disebut. Tadi kan Bapak juga gitu ya. Kita tahan dulu itu Bu Mira, nanti kita akan bahas lagi di segmen kedua. Nanti bagaimana nanti di segmen kedua kita akan bahas mengenai bagaimana caranya kita membangun nama yang mantap ya, yang berdampak, yang nanti akan bisa mengangkat bisnis kita. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, masih bersama dengan Ibu Mira Nurmutia. Kita berbincang-bincang mengenai strategi untuk membangun brand bagi UMKM Indonesia. Tadi di section pertama kita sudah bincang mengenai pentingnya brand untuk mengakselerasi pengembangan usaha. Hari ini kita akan mulai dari langkah pertama yang paling penting ini Bu Mira ya. Kalau kita mau brand, pasti kita pertama-tama adalah mencari dulu namanya apa gitu kan. Nah gimana caranya mencari nama itu Bu Mira? Tadi yang seperti saya bilang di segmen yang pertama, bahwa sebenarnya setiap bisnis itu ada story-nya. Jadi sebenarnya para pebisnis ini UMKM bisa juga cari sebenarnya dari story ini saya bisa ngambil nama apa ya gitu. Bisa jadi misalnya ada abangnya pakai nama orang Bang Maman Bang apa gitu kan. Iya. Itu paling gampang ya? Itu paling gampang pakai nama. Terus berikutnya bisa juga sebenarnya teman-teman sekarang ngecek juga di bisnis yang sama. Sekarang kan gampang ya Pak, tinggal di searching aja, tinggal di googling aja. Di bisnis yang sama identiknya itu nama kita dengan bisnisnya kita itu apa.
Misalnya let's say kita bilang kalau konsultan tuh harus ada belakangnya misalnya and friends misalnya gitu ya Pak ya, kalau misalnya ya kan misalnya ada yang gitu-gitunya lah. Kalau misalnya terus atau misalnya kita mau memberikan value, wah kan bahasanya ketinggian jadinya ya, memberikan sebuah manfaat ya, benefit buat si konsumennya, mau terlihat misalnya lebih powerful atau mau lebih misalnya kualitasnya terbaik gitu. Nah, itu juga kita bisa masukin ke dalamnya. Jadi misalnya dudung kece misalnya gitu, atau barbershop apa gitu kan. Nah itu tuh bisa banget. Nah tapi memang yang perlu teman-teman cek adalah relevan nggak sekarang namanya terhadap bisnis tersebut. Bisa dicek di Google Trend misalnya gitu, atau misalnya cek pesaing juga boleh gitu. Tapi hati-hati ya, karena ada beberapa UMKM sekarang tuh yang nyerempet-nyerempet Pak kan, gitu ya. Nyerempet-nyerempet apa nih? Ya kan misalnya geprek yang artis punya misalnya kan, terus nanti diganti, terus tiba-tiba nanti kena issue kan. Nah kan jadi itu masalah legal juga. Masalah legal jadinya akhirnya. Nah ya kita mesti cek lagi udah ada belum nama tersebut di Dirjen Haki. Di hakinya, atau misalnya punya filosofi tersendiri. Saya punya cerita nih Pak. Sebut saja ada salah satu event organizer namanya Obladi Oblada dulu. Nah kan Obladi susah banget ya Pak. Obladi Oblada gitu ya. Susah, nanti Obladi dipanggil, aduh saya pusing. Nanti kan? Waktu nge-search di Google salah typo gitu. Iya kan, susah tuh. Nah sampai satu waktu ada salah satu konsumen yang bilang susah banget sama lo, kata dia gitu. Nah terus akhirnya gimana? Udah kan O-nya 2 jadi O2 aja. Nah tapi terus pasti cari-cari cocok loginya, kan namanya juga cocok logi kan O2 itu kan apa Pak? Oksigen yang menghidupkan. Berarti kan kita bisa ngambil juga sebenarnya filosofi di baliknya agar tetap masih on the track dengan value yang mau kita bawa. Gitu. Jadi akhirnya cocok lah dengan nama O2 itu. Dengan nama O2 itu. Oh ya baik. Jadi maksudnya kadang-kadang kita nyarinya yang keren-keren tuh, kayak nama anak-anak sekarang ya kan susah banget ya kan. Padahal haji apa juga nggak apa-apa, yang sederhana dan memang mudah untuk disebutkan itu dulu sih. Justru penting itu ya. Oke, jadi kalau kita summary tadi yang pertama, yang paling gampang adalah nama orang pembuatnya, atau kadang-kadang kalau ini ya nama anaknya pembuatnya gitu, biasanya bisa. Misalkan ini ada klinik namanya Klinik Amanda, kenapa kok namanya Klinik Amanda? Kan anaknya yang punya kan, Pak? punya Amanda gitu ya. Jadi tapi itu bagus juga, artinya orang bisa dengan mudah relate karena nama orang itu paling gampang sebenarnya betul. Soalnya gini, membuat nama usaha itu seringkali sama seperti mencari nama anak itu Bu Mira. Kita semua ngalamin lah ya, pas kita mau punya anak. Kita buka buku. Semua nama yang bagus, itu bagus di buku, tapi kalau untuk anak kita jadi kurang bagus. Betul. Jadi kita kadang suka bingung, ini mau saya namain apa gitu ya usaha tapi ini. Tapi yang jelas kan nama itu doa, itu kan. Positif gitu ya. Positif, betul. Jadi nama orang ini penting, bisa teman-teman bisa mulai dari sini ya. Nah, terus nama orang, cari-cari ternyata mungkin kurang ada, berarti bisa nama yang kedua ya. Nama kedua yang tadi relevan. Mewakili bisnis. Karakter kualitas. Oh, kualitas boleh. Tadi boleh, kan misalkan kayak misalkan kalau kita punya keripik ya keras gitu kan. Crispy, nikmat gitu kan. Makanya kalau sari rasa bengkel nggak cocok. Bengkel sari rasa gitu nggak cocok gitu ya. Nah, karena bengkel itu berarti apa, kalau bengkel itu ya jadinya supaya mobilnya itu handal gitu kan, kehandalan gitu. Misalkan tepat waktu, handal itu berarti on time misalkan itu bagus. Terus kemudian kalau misalkan hotel ya nyaman, comfort gitu. Kalau misalnya yang barbershop sekarang tuh Pak yang waktunya cuma 10 menit apa itu kan cuts only cuts aja gitu udah. Aja ya? Tapi belakangnya SZ itu cuts gitu. Ya. Nah ini untuk bisa menghindari tadi konsep-konsep sudah terdaftar atau segala macam itu bisa dibikin fancy namanya ya. Misalkan pakai F tadinya pakai F jadi V diganti gitu ya. Terus pakai S jadi Z gitu ya.
frenzy apa gitu ya. Nah itu bisa. supaya bisa lebih aksi lah namanya itu, walaupun orang ketika ngelihat masih tahu ini maksudnya itu. Asosiasinya dengan apa mereka Asosiasi tahu. masih bisa gitu ya. Oke, jadi satu, terus yang ketiga nama diambil dari apa aja asal ada filosofinya tadi ya. Ya, Sesuai- mungkin yang relevan dulu Pak, relevan to Relevan. bisnisnya. Oke, baik. Kadang-kadang kan kalau nggak relevan yang tadi Bapak bilang, kalau bengkel sari rasa kan nggak mungkin, berarti cari yang relevan dulu. Ya. Dan kemudian yang melambangkan filosofi yang diinginkan Filosofi yang oleh diinginkan oleh oleh pebisnis. owner gitu ya, oleh owner. Nah biasanya kalau yang filosofi lebih umum ya, bisa produk macam-macam bisa masuk Bisa sebenarnya. masuk. Nah, cuman kan makanya kenapa akhirnya didulukan yang relevan to bisnis, karena orang-orang mungkin sudah ada asosiasinya dengan beberapa nama. Gitu loh Pak. Jadi maka itu dulu baru masuk nanti ke filosofinya bisa. Oke. Nah ini contoh-contoh untuk mengembangkan nama ya. Nah kemudian setelah tadi Bu Mira mengatakan setelah punya nama, jangan lupa cek dulu ya, cek dulu betul, ke di Haki. Ini caranya gimana Bu ngeceknya? Ada tinggal di search aja di Dirjen Hakinya, Oke. nanti langsung keluar kok Pak. Nama-nama yang jadi sudah pendengar bisa digunakan. Bisa ngecek gampang, ya. gampang banget. Oke, bisa ngecek teman-teman langsung masuk ke Dirjen Haki, chat segala macam, nanti akan keluar, nanti cek namanya di situ ya. Kalau belum ada, nanti bisa diambil. Dan kalau misalnya memang sudah punya brand yang bagus, maksudnya kayak dulu tuh ada beberapa kasus sama artis kan main buru-buruan masukin Iya, Haki kan, iya, dan itu iya. memang ternyata kalau misalnya kita bilang Haki itu mahal ya, enggak juga kok, cuman memang paperworknya ada, Paperwork itu administrasinya banyak. Ya. Jangan lupa ya, jadi setelah kita pilih nama langsung daftarkan Iya, gitu ya, iya. kalau belum ada tadi Kalau ya. memang maksudnya kan ada beberapa UMKM yang ini mah tren doang lah, cuman sebentar. Nah itu kan ada kan Pak. Ada beberapa strategi brand yang memang bukan untuk long lasting, tapi hanya untuk ngikutin tren aja sekarang. Misalnya ada beberapa, kalau dulu tuh sang pisang lah dulu Yeah. kan ya Pak, karena memang lagi trennya kan pisang nih misalnya gitu. Nah tapi lihat sekarang ada nggak, udah mulai menghilang kan pelan-pelan. Nah ini yang maksudnya coba dilihat dulu, kalau emang mau long lasting ya langsung dihakikan. Cuman kalau misalnya ternyata ini gue cuma mau ikut tren doang, ya udah. Kayak misalnya apa Pak yang bola-bola itu tuh, Bola-bola Milo, ingat nggak dulu? Oh, es kepal. Es kepal Milo, nah itu kan es kepal Milonya kan yang diambil. Tapi apakah itu masuk Haki kan enggak Pak? Oke. Nah, tadi setelah kita tahu nama, terus kemudian yang kita berikutnya kita cari adalah logo ya. Yes. Nah, bagaimana Bu disusun Mira ya. cari melogo itu, membuat logo itu? Kalau teman-teman cari sebenarnya di googling sekarang udah banyak, maksudnya asosiasi segitiga, asosiasi bulat, asosiasi kotak gitu ya Pak, itu sebenarnya sudah ada artinya masing-masing, bahkan warna pun ada. Terus kalau emang nggak bisa bikin sendiri, udah banyak sekarang konsultannya juga. Nah, tapi sebenarnya sebelum masuk ke konsultan, banyak sekali aplikasi sebenarnya sekarang yang sudah bisa dibuat Pak. Cuman ya itu dia, apakah memang nanti ada pembedanya dengan yang lain, karena kan itu aplikasi umum tuh, Ya. ya kan. Nah itu menjadi penting, kenapa akhirnya sekarang lagi booming lagi nih Pak, konsultan untuk branding UMKM tuh naik lagi sekarang. Ya. Jadi sebenarnya bisa pakai internet juga bisa ya, Bisa, kan ada bisa. ya. Jadi kalau untuk awal-awal sebenarnya nggak perlu harus rumit-rumit ya, bisa pakai aplikasi yang sudah ada aja. Udah. Pakai Canva juga ada ya. Nah kan sebenarnya Ya. saya pikir tidak boleh Pak, ya udah Canva benar. Jadi Canva. masuk Canva, kemudian cari Logo, logo, ya. cari jasa yang Udah, cocok. selesai. Oke, masukin nama kita itu. Dan kalau masih baru banget, memang lebih baik ada logo, ada nama. Jangan hilangkan nama dulu karena baru dikenal kan. Nanti kalau seandainya memang sudah dikenal, barulah logonya aja udah tahu, oh ya ini punyanya Pak Wahyu nih, bubur Pak Wahyu. Ya udah benar berarti. Tapi pelan-pelan pertama-tama memang harus ada namanya terlebih dahulu sih Pak, yang panjang. Ya. Oke, baik, setelah kemudian kita cari logonya. Nah, terus kemudian logo itu harus kita buat bermakna juga seperti namanya atau gimana Bu Mir? Iya, karena kan ada semuanya, ada filosofinya kan. Oke. Ada artinya Pak. Kotak, tadi yang saya bilang kotak. shape. Jadi bentuk dasarnya dulu dicari, Dasarnya kemudian kotak, baru yang paling gampang misalnya tadi kan bubur Haji Wahyu misalnya gitu. Nah itu WHY yang Bapak sekarang kan keren WHY. Nah singkatan-singkatan itu yang paling cepat sih sebenarnya, maksudnya typography. Oke. Typography yang paling cepat sebenarnya. Oke, berarti setelah kita nanti punya logo dan nama, berarti udah siap dong ya? Udah siap, kita daftarkan tadi udah beres. Haki misalnya. Berarti tugas kita berikutnya adalah membuat supaya logo ini kemudian menjadi dikenal. Nah, itu gimana Bu Mir? Nah, disinilah sebenarnya kita perlu mempergunakan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau UMKM sekarang punya booth, kan punya gerobak, ya berarti gerobaknya at least ada
ada pelangnya di depannya gitu dan Oh, sudah implementasi bertuliskan logo iya itu di langsung di tempat-tempat. tempat-tempat promosi kan di bahan promosi entah itu di poster entah itu di gerobaknya entah itu ternyata dia punya price listnya maksudnya apa namanya menu bukunya dan itu sekarang gampang banget ya di Canva tuh udah tersedia. Semuanya gampang tinggal diketik copy selesai. Nah terus yang kedua itu kan yang paling gampang tuh Pak. Maksudnya memang langsung dilihat oleh konsumen ya. Nah tapi ada juga misalnya kita mulai kalau mau masuk di sosial media, masuk sosial media berarti kontennya sekarang sudah harus membuat perencanaan kontennya seperti apa. Oh, ya. Nah itu namanya kita coba bikin konten yang relate kepada konsumen kita gitu kan ya. Misalnya kalau orang makan bubur, biasanya sekarang tuh yang lagi trending kan bubur kamu tim mana, bubur aduk atau tidak diaduk kan gitu. Nah dengan konten begitu itu tiba-tiba ada logonya, itu bagus. Kalau sosial media sebenarnya nggak mahal kok, maksudku ya, dengan iklan yang ada aja sebenarnya sudah bisa naikin awareness ke konsumen luar biasa gitu. Perkara 100.000, 500.000 itu masih bisa kok Pak. Nah terus habis itu barulah kalau seandainya emang ini going bigger lagi dan memang ininya sudah ada, barulah kita mulai misalnya menggunakan call ya Pak, key opinion leader misalnya membayar. Kalau sekarang tuh siapa ya? Ria Ricis sudah kemahalan kayaknya sekarang ya. Ya sekarang malah ada yang nano mikro kan Pak, yang kecil-kecil sebenarnya tapi mewakili dari brand itu banyak banget kok sekarang yang sebenarnya bisa. Dan sekarang ada kalau nggak salah ya salah satu aplikasi yang sebenarnya teman-teman bisa pilih call mana yang sesuai dengan produknya. Terus habis itu udah pakai call itu tapi melalui pihak ketiga itu udah gampang banget sekarang. Nah tapi memang perencanaan ini kalau misalnya UMKM masih takut gitu Pak, maksudnya didampingi oleh konsultan pun nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya mau belajar banyak sebenarnya di Google juga sudah ada bisa diiniin. Ya, jadi tadi sampaikan oleh Bu Mira, yang pertama adalah setelah kita punya brandnya kita siap komunikasikan. Ya, betul. Komunikasi yang paling mudah yang pertama adalah mengaplikasikan brand itu pada setiap tempat yang terkait dengan bisnis kita. Betul, yang paling kalau kita punya kemasan dulu. Kemasan dulu, cap di situlah gitu ya. Terus kemudian kalau punya kresek, kreseknya gitu punya ya. gerobaknya gitu ya. Kalau Anda misalkan punya buku untuk buku menu kasih ya. Nah jadi semua itu diaplikasikan secara konsisten di mana-mana. Mungkin juga kalau kita jalan-jalan kemana-mana kita pakai pin juga boleh ya, karena pin itu juga melambangkan kalau kita kemana-mana sebagai tenaga penjual juga ya. Dilihat orang, wah ini dari mana? Wah saya punya bubur ayam gitu kan bagus ya. Ganti WA juga profil WA gitu ya segala macam. Oke. Nah terus kemudian setelah itu kita bisa dorong juga melalui alat komunikasi yang lain seperti sosial media. Nah ini juga tadi ya untuk menjawab permasalahan misalkan kampanyenya seperti apa, kontennya seperti apa. Sebenarnya kita bisa menggunakan konsep co-creation ya. Jadi kita ngajak juga konsumen kita untuk sama-sama bikin konten, bisa ya. Jadi misalkan ayo para pedagang teman-teman follower bubur misalkan gitu, bikin satu konten kalau bagus nanti dapat gratis. Ya buburnya betul. Kan nggak usah ini maksudnya kayak datang ke sana terus bagi teman-teman yang follow Instagram gitu kan Pak, biasa kan follow Instagram terus review terus nanti di tag itu kan di story-nya aja terus nanti dapat sesuatu itu bagus banget. Jadi memang kalau punya sosial media kalau masih baru memang harus ada kuisnya ya Pak, yang sebenarnya membuat orang-orang tuh ya nanti kalau aku posting ya aku akan dapat sesuatu. That's a good. Dan kadang-kadang kita juga perlu kreatif ya, mencari sesuatu yang kelihatan itu wah gitu. Padahal sebenarnya itu di dalam sisi kita itu agak murah gitu. Misalkan gini, gratis bubur sebulan. Itu kan paling bubur berapa sih? 20.000 ambil ya. 20.000 kalau sebulan berarti 600.000. 600.000 kita dapatkan brand misalkan ditukar sama Anda juara lomba brand logo merek gitu kan, dapat bubur gratis sebulan, harganya cuma 600.000 sebenarnya. Itu juga nggak mungkin orang makan bubur sebulan. Betul, Jadi Pak. dia pasti juga kan paling makannya 5-6 kali gitu kan. Tapi secara kebanggaan dan secara ini bisa wah ya. Dulu ada teman-teman di The Cost dulu ya. Pernah ada kayak
diskon usia. Ya. Kalau nggak lagi puasa juga ada Pak biasanya. Terus kemudian ada makan kalau lamaran atau nikahan gratis, bayarnya kalau udah hamil. Kan ada juga itu kan? Ada, ya kan? ada. Nah, itu kan sebenarnya kalau dihitung itu sebenarnya secara ini tidak terlalu mahal, tapi efek word of mouth dibicarakan besar. orang lain itu besar gitu. Ada salah satu teman saya juga nih yang punya wedding organizer masih baru gitu di Surabaya. Awalnya sempat ngobrol nih gimana cara ngegedeinnya, tapi dia menemukan cara yang paling efektif adalah dia bilang kalau ada yang nikahan hari Jumat, saya gratisin MC-nya. Oh gitu. Nah dari situ langsung wah langsung ordernya banyak. Hanya dengan begitu aja tuh langsung boom Pak. Jadi memang cara-cara yang unik sekarang ya kan banyak ya Pak. Tapi baik-baik ya maksudnya. Kadang-kadang unik terus viral terus malah jadi negatif. Malah keceplos gitu ya karena membuat kontroversi betul. gitu ya. Memang sih kalau emang mau cepat viral itu bagus, cuman dipertimbangkan kembali what kind of viral yang Anda pilih gitu kan. Kalau misalnya viralnya bagus sih nggak jadi masalah. Dan kalau untuk UMKM tempat makan kayak sekarang udah banyak ya review-review itu yang sebenarnya bisa dipakai gitu sama teman-teman tanpa harus bikin konten sendiri, tapi orang itu yang bikin konten itu direview oleh pihak lain gitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi ini memang pembicaraan yang bernas para pendengar sekalian. Jadi kita coba buat brandnya, logonya, kemudian logo ini kita dorong menggunakan strategi komunikasi yang ada. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama saya Wahyu Setiobudi dan Ibu Mira Nurmutia. Kita masih membahas mengenai konsep branding di dalam UMKM di Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai peran brand yang penting sekali sebagai aset perusahaan dan pengembangan masa depan. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara memilih nama, memilih logo, dan mendorongnya melalui kegiatan komunikasi. Bu Mira, nah sekarang kita akan bahas juga mengenai setelah kita dorong dengan komunikasi melalui media sosial, melalui KOL, segala macam ya. Kemudian kita kan perlu tahu ya Bu ya, keberhasilan selama ini itu seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa mengimprove ke depannya gitu. Nah bagaimana cara saya melakukan proses tracking ya terhadap keberhasilan brand saya itu? Oke, kalau teman-teman main sosial media itu sebenarnya gampang Pak, kan nanti di situ ada reportnya, pasti kelihatan reach and impression. Jadi sejauh mana sebenarnya iklan itu dilihat oleh berapa orang. Saya pernah studi untuk yang high level aja Pak. Itu kalaupun kita spending money misalnya 1 minggu itu sekitar 1,5 juta atau 1,5 juta, itu sudah bisa dilihat sekitar 2 jutaan. 2 juta orang ya? Lebih bahkan. Ini kita bisa rata-rata ya. Memang tergantung dari segmen yang kita ambil. Tapi yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman adalah pelajari kembali mengenai sosial media ini, khususnya untuk Instagram dan Facebook kayaknya. Karena ibarat kata kalau mau pakai itu biasa aja jadinya biasa aja. Cuman kalau kita coba pelajari lebih lanjut, ternyata di situ bisa mensegmenkan konsumen sesuai dengan interestnya mereka, itu akan jauh lebih powerful sebenarnya. Nah di situ sudah bisa dilihat sih impressionnya. Bahkan sampai dengan kalau seandainya memang teman-teman udah pakai iklan yang ngeklik, yang swipe up berapa orang, itu juga bisa sebenarnya sudah bisa di tracking. Cuman dari mana lagi itu it works-nya gitu ya. Ya, kalau memang ternyata pembeliannya naik, dipilih gitu. Bahkan sampai yang nanya aja. Nah, nanya aja dulu misalnya. Nanya itu salah satu curiosity mereka atau respon mereka terhadap iklan yang kita kasih juga kan. Nah, begitu dia nanya, nah abis dari nanya terus di follow up menjadi sebuah pembelian, itu yang sebenarnya usaha berikutnya. Itu aja udah sebuah sinyal yang bagus kok. Kalau sudah ada yang nanya terhadap iklan yang sudah kita komunikasi yang sudah kita berikan, gitu sih Pak. Jadi pertama tuh nanya, nanti kalau seandainya udah ada yang nanya udah bagus, pembelian meningkat itu jauh lebih bagus. Tapi yang kedua, kalau seandainya punya sosial media, ya itu bisa di tracking melalui sosial media tadi. Ya. Jadi prinsipnya adalah jangan berhenti dengan sudah melakukan aja gitu ya. Kita coba untuk melihat terus ya sejauh mana ini berhasil atau tidak gitu ya. Misalnya lewat sosial media, indikator-indikator sosial media tadi. Nah bisa juga kita juga melakukan bertanya langsung ya ke konsumen, betul, ya melakukan tracking pada misalkan kayak gini nih Bu Mira ya. Kalau misalkan tadi ya
garment atau kita jualan baju. Berarti baju yang sudah kita sampaikan kan kita tahu nih siapa aja pelanggannya kan, betul. bersama dengan email atau nomor telepon. Kita bisa bikin survei ya kecil-kecilan ya. Betul. Nah itu kalau misalkan survei itu kayak gimana Bu Mira? Apa aja yang mesti ditanya di survei-survei gitu? Sebenarnya kalau seandainya emang teman-teman mau melakukan survei, kalau sekelas UMKM, kalau seandainya emang mereka terdedah, maksudnya konsumen adalah terdedah dengan teknologi, sebenarnya bisa kita menggunakan Google Form paling gampang kan. Google Form sekarang ada macam-macam sih Pak. Ada satu lagi apa, Types ya kalau nggak salah. Nah itu tuh sebenarnya tinggal kita tanyakan bagaimanakah kita perlu mendefinisikan lagi yang sebenarnya sebelumnya kita sudah buat gitu ya, bahwa apa yang sebenarnya kita mau berikan dari produk kita waktu sebelum kita bikin brand tuh, apakah memang cepatnya misalnya, atau apakah enaknya atau nyamannya misalnya gitu, atau misalnya kredibilitasnya atau yang lain lah ya. Nah poin-poin itu ditanyakan kembali ke konsumen. Apakah itu dirasakan. Ketika itu dirasakan, berarti the whole experience atau pengalamannya dia terhadap merek yang Anda jual, itu berarti sudah sampai. Misalnya saya mau cepat, dapatnya cepat, berarti oke dong gitu kan. Tapi kalau ternyata cepat, ternyata dia bilangnya enggak, ya mohon maaf, mesti ada yang dibenerin di belakangnya kan gitu. Nah itu bisa ditanyain. Tapi kalau seandainya ternyata mungkin konsumennya belum terdedah dengan di teknologi ataupun digital, sebenarnya dilakukan kok dengan beberapa orang gitu ya. Maksudnya kalau gimana Mbak, bajunya cocok nggak? Ini kayaknya kurang ini deh gitu. Dan yang sebenarnya teman-teman harus ingat, kalau seandainya emang ini tidak terdedah pun dengan teknologi, klien yang atau konsumen yang kembali lagi itu adalah the truest ini kayaknya customer. Honest reviewnya akan bagus banget gitu, yang udah bermelian kembali. Itu diundang aja. Makanya ada salah satu contoh kalau nggak salah yang punya PPM juga tuh Pak, anak muridnya Vanilla Hijab, apa tahu? Oh iya Vanilla Hijab. Nah dia tuh selalu ngadain gathering. Kalau seandainya dia mau ngeluncurin produk baru, ya kan? Dan apa yang dilakukan juga, ya dia bertanya di situ. Jadi kalau seandainya emang ternyata buka bubur mie ayam atau apapun juga restoran gitu kan, tanya aja. After itu, berarti ya kalau misalnya emang ada yang kurang ya nggak apa-apa, kita benerin gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah keinginan kita, kemauan kita untuk mendengarkan pelanggan itu itu prinsip ya. Iyalah. Honest review dari konsumen itu yang harus kita dapetin. Karena gini ya, sebenarnya sejutek Karen's Dinner aja itu, dia pasti juga mensurvei ya kepada pelanggannya ini supaya juteknya itu pas gitu kan. Kan tapi soalnya gini, ada juga yang juteknya itu orisinil. Dari hati ya. Dari hati juteknya itu ya. Ada pedagang-pedagang teman-teman UMKM nih yang kalau ngelayanin pelanggan tuh kayak nggak butuh gitu ya. Judesnya itu orisinil gitu. Judesnya itu otentik gitu ya. Nah itu nggak mau tuh ngedengerin tuh. Nggak mau ngedengerin kata konsumen, pokoknya gua gini aja gitu ya. Nah itu yang sebenarnya dihindari yang seperti itu. Jadi kita kalau punya bisnis ya jangan tertutup dengan pandangan karena konsumen. Karena kita itu bicara tentang manusia ya. Manusia itu keinginannya selalu berubah dan bertambah, nggak mungkin dong mau kurang. Pasti maunya bertambah. Jadi mungkin saat ini produknya cukup dikasih satu cukup, tapi berikutnya kan minta lagi yang lain, bikin yang lain, minta yang harapannya lain. Bertambah harapannya bertambah. Jadi kalau misalnya emang kita ternyata nggak dengerin konsumen ngomong apa, ya gimana mau long last? Nah, nanti kita tertinggal ya. Nanti misalkan orang yang belinya seminggu sekali, nanti jadi 2 minggu sekali, nanti jadi 3 minggu sekali, berikutnya 4 minggu juga pernah beli lagi gitu ya. Itu sinyal loh Pak, sinyal kenapa orang itu nggak beli lagi. Itu sinyal bahwa ada sesuatu yang memang ternyata tidak tersampaikan kepada konsumen, atau mungkin ada yang salah. Ya. Oke. Jadi tadi bisa dilakukan mengenai Google gitu ya, pertanyaan Google Form gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mesti diajukan yang tadi sampaikan oleh Bu Mira adalah yang pertama kualitas yang kita harapkan sebelumnya itu ya. Kita coba untuk tanyain lagi gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa nanyain kompetitornya ya. Bisa. Anda belinya ke siapa lagi sih gitu ya? Bisa. Ya bahkan sekarang kalau misalnya pakai GoFood maaf nih nyebut berapa merek nih, beberapa Shopee, Tokopedia kan sebenarnya ada reviewnya Pak. Bintangnya 4, 3, 2, 1. Nah, komennya kadang sekarang kan bikin ya udah deh 5 aja. Yang justru kita lagi mau ngincar adalah komennya itu yang di bawahnya. Karena sebenarnya Pak,
pemasaran itu ya ibaratnya nih, kalau dulu kan kita dengerinnya kan survei membuktikan bahwa gitu ya Pak ya, iklan di TV itu bukan menjadi sebuah apa namanya, influence yang paling utama dari orang membeli, tapi kan ternyata kan orang-orang sekitar. Ya kan bener ya. Nah ini Bapak yang lebih jago sebenarnya kan. Cuman maksudnya ini maksudnya ternyata influence itu paling besar adalah keluarga, kerabat, teman dan lain sebagainya. Nah bentuknya kalau dulu misalnya word of mouth yang nggak kelihatan karena emang review langsung atau misalnya diobrolin langsung. Tapi kalau sekarang nyata kita bisa dalam bentuk apa? Yaitu review yang ada di e-commerce yang sudah ada, dan itu cuman bentuk lainnya aja. Ya kan? Atau sekarang misalnya pindah aja ke video kan, masuk ke Instagram, jadi Honest Review lagi. Jadi intinya kalau kita juga tidak memelihara pelanggan kita yang sudah sering membeli, itu kemungkinan besar ya bisnis, kalau misalnya dari judul kita kan bisnisnya nggak sehat, berarti kalau seandainya emang ternyata reviewnya kurang bagus gitu. Gitu sih Pak. Bu Mira, kadang-kadang pedagang itu berada pada posisi yang sulit kadang-kadang ini ya. Contoh misalkan gini nih, kita udah mendeliver produk baik-baik ya, kemudian kita wrap up dia bagus-bagus, kita kirimkan. Ternyata pada waktu dikirimkan itu ada kesalahan misalkan di pengirim atau segala macam ya, tukang gojeknya, logistiknya itu kacau misalkan gitu, kemudian keinjek pecah, kemudian yang disalahin pedagangnya, terus tiba-tiba dikasih rating bintang 1 aja gitu. Itu kalau kita dapat gitu kan kadang-kadang suka makan hati ya. Kita sudah berusaha deliver sebaik-baiknya, ternyata reviewnya jelek. Nah, apa yang perlu kita lakuin tuh pemirsa? Nah gini, ada beberapa pelanggan, saya juga konsumen ya, beberapa UMKM ya, apalagi UMKM yang crafting Pak. Crafting maksudnya otentik banget kan, karena memang handmade gitu kan. Nah dia tuh selalu bilang gini, pada akhirnya dia bilang gini, Mbak, saya percaya dengan logistik yang ini, tapi ada pilihan yang ini. Tapi kalau Mbak pilih yang ini, bukan yang saya percaya, saya mau nambahin, ada tambahan biaya karena saya mau wrap up lagi biar nggak pecah. Misalnya gitu. Itu salah satu ya, karena kan memang udah banyak. Berarti kan kita sudah memitigasi resiko. Berarti ada resiko ini nih. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau yang sekarang di e-commerce itu Pak, pasti nanti ada tambah bubble wrap nggak? Itu ada. Dan yang paling ekstrim nih Pak, ekstrim banget saya pernah terima. Saya dikirimin barang pecah, terus saya bilang, dan kita juga jadi konsumen nih, juga jangan langsung kayak bas gitu ya di review ya. Tapi kita coba menghubungi dulu ke si penjualnya, dan yang paling the best adalah penjual bilang, Mbak saya akan kirimkan ulang yang terbaru. Udah, maksudnya daripada akhirnya nama baik runtuh, lebih baik langsung digantikan. Kan jadi kita bisa memenangkan hati pelanggan malah jauh lebih. Wah reviewnya langsung bagus banget Pak. Karena dia sudah jadi gini, kadang-kadang orang tidak bisa tahu kapasitas kalau nggak ada masalah gitu ya. Itu makanya banyak pasangan kalau habis berantem tuh jadi mata mesra gitu kan. Malah jadi satu anak biasanya. Karena setelah berantem dia jadi tahu bagaimana pasangannya itu merespon keadaan yang tidak menyenangkan gitu kan. Jadi lebih firm gitu ya. Jadi tadi sampaikan oleh Bu Mira, sebelum terjadi masalah-masalah itu kita mesti jaga dulu dengan mengelola harapan ya. Harapan pelanggan itu mesti dikelola. Ini ada resiko ini loh, resiko ini gitu ya, sebelum kita melakukan transaksi gitu ya. Nah setelah terjadi, kalau misalkan pun terjadi, perlu dikomunikasikan dulu. Ya. Tapi kalau ada pelanggan yang memang kayak gitu, pelanggan sulit yang tiba-tiba ngasih rating rendah gitu, kita ngapain? Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Ya di bawah saya sering lihat kan, terima kasih atas, ucapkan terima kasih terlebih dahulu aja. Terima kasih ya? Oh iya. Bukan kita balesin lu ini gitu ya? Ada Pak dulu sempat banget tahun 2000 berapa? Gitu. Nggak bisa kita gas gitu ya? Bahkan ada beberapa kalau menurut saya tuh UMKM yang agak sombong banget tuh kalau misalnya gitu itu. Ya? Pokoknya kalau nggak baca itu bukan kesalahan kita. Jadi harus baca. Padahal kan nggak gitu ya. Yang namanya juga konsumen kan harus dijawab ya. Cuman ya itu pilihan. Nah tapi yang saya tahu beberapa yang bagus gitu reviewnya atau ratingnya itu pasti tulisannya terima kasih atas reviewnya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah yang paling ekstrim itu dikirimin ulang. Ya sama kayak beberapa artis juga yang kemarin tuh kan yang dijelek-jelekin terus tiba-tiba saya kirimin duit aja kan gitu kan, malah jadi baik kan. Ya kan Pak, malah dikirimin malah makin baik. Jadi maksudnya jangan balas
air tuba dengan air tuba lagi. Oke. Itu prinsip utama dalam bisnis gitu ya. Karena kita bicara bisnis itu nggak dalam waktu pendek ya. Iya, Kita ini betul. bicara maraton nih, panjang. Long last. Bisnis kita itu harus sustainable gitu ya. Jadi walaupun konsepnya kita bisnis usaha kecil, tapi kita pengennya itu bisnisnya ada Mimpinya terus. besar. Ada terus ya. Betul. Oke, ya, oke. Betul. Nah, tadi tracking melalui survei. Nah, kalau misalkan kita dengan cara diskusi dengan pelanggan, itu apa dimungkinkan zaman sekarang ya, Bu Mira? Kalau misalkan diskusi dengan pelanggan, atau kalau dalam konsep riset kan ada focus group discussion gitu ya. Kalau di UMKM seperti apa implementasi kayak gitu? Ya, yang tadi Pak, sekedar ngobrol dengan konsumen itu bagus kok. Maksudnya lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, gimana rasanya, atau misal saat membeli. Yang perlu kita tahu adalah, apalagi kalau misalnya yang garmen ya Pak, penjual garmen itu kan pasti ada adminnya ya. Nah, adminnya pun sebenarnya bisa membangun kedekatan. Oh iya ya sis ya, sekedar kepo gitu, tanya-tanya gitu juga nggak apa-apa. Tapi mungkin FJD memang mungkin belum kali ya. Tapi sekedar bertanya dari 10 terus kita simpulkan 3 ternyata mengatakan demikian, kan bisa kan Pak gitu. Iya. Wah, banyak sekali yang pengen kita diskusikan ini Bu Mira, cuma waktu juga yang membatasi kita, para pendengar sekalian. Tadi sudah kita ikuti bersama pembahasan menarik mengenai branding. Yang paling penting di dalam branding adalah yang pertama, kita harus sadar benar bahwa branding adalah aset utama yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaannya bisa berganti, pemiliknya bisa pergi, tapi kalau brandingnya kuat, branding itu bisa dimanfaatkan untuk produk-produk yang lain. Nah, oleh karena itu branding harus kita dorong secara cepat untuk mengakselerasi bisnis. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah cari nama dulu yang bagus ya. Kita cek, kalau sekarang pun sudah punya nama, kita bisa cek ulang apakah nama kita itu sudah cukup mencukupi buat kita atau tidak. Kemudian setelah itu membuat logo, mendorongnya melalui usaha-usaha komunikasi, dan paling akhir kita perlu melakukan tracking, kita cek brand kita sudah seberapa berhasil membangun image di kalangan customer kita. Saya itu yang bisa kita sarikan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pendengar semua. Mudah-mudahan sehat, menjadi UMKM yang sinergis, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.